Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yumna Warifdah dari Magister Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret. Di sini saya berkesempatan untuk memaparkan artikel saya yang berjudul Exploring Mathematics Algebraic Reasoning Research in Middle School, a Systematic Literature Review on Scopus Database. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian, di mana penelitian ini dilatar belakangi karena pentingnya berpikir aljabar dalam kehidupan sehari-hari dan kuatnya hubungan aljabar di setiap jenjang pendidikan yang mengharuskan siswa untuk dapat berpikir secara aljabar. Nah, ini dapat dilihat pada gambar NCTM 2000 berikut, di mana aljabar dalam setiap jenjangnya itu meningkat. Selain itu, ini terkait rendahnya penalaran aljabar siswa yang dilihat dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti Raharjo 2020 dan Sugilar 2019, khususnya pada siswa SMP. Nah, mengapa siswa SMP? Hal ini dilatar belakangi karena siswa SMP mengalami transisi pola pikir dari berpikir aritmatika di jenjang SD ke aljabar yang bersifat abstrak di jenjang SMP. Selain itu, belum adanya penelitian berbasis systematic literature review pada topik penalaran aljabar, khususnya dalam matematika pada siswa SMP. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 research question atau pertanyaan penelitian terkait 3 hal. Yang pertama terkait tahun penelitian, metode yang digunakan, dan sebaran geografis. Yang pertama, bagaimana tren perkembangan topik penalaran aljabar dari tahun ke tahun, lalu metode penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian penalaran aljabar pada pendidikan matematika, dan bagaimana sebaran geografis dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penalaran aljabar pada pendidikan matematika. Selanjutnya, metode penelitian ini akan disajikan melalui tinjauan literatur sistematis dengan menggunakan protokol PRISMA atau Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analytic menurut Pate dan LaRusso 2018. Nah, di sini terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah tahap identifikasi atau identification, yang kedua screening, yang ketiga eligibility, yang keempat adalah included. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada tahap identifikasi atau identification, melalui database Scopus kita mendapatkan sejumlah 177 artikel. Pada keyword algebraic thinking kita mendapatkan 114 artikel, dan pada algebraic reasoning itu ada sejumlah 63 artikel. Selanjutnya kita ke tab screening, di mana kita melihat artikel yang terduplikasi. Nah, di sini ada satu artikel yang terduplikasi sehingga kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kriteria inklusi atau eksklusi ini ada 4 hal. Yang pertama terkait tahun, yaitu tahun penelitian yang masuk dalam penelitian ini itu antara tahun 2015 sampai 2024 atau 1 dekade. Lalu reference type atau tipe penelitiannya itu merupakan artikel jurnal dan proceeding. Lalu bahasa yang digunakan adalah harus bahasa Inggris, dan subjek yang digunakan adalah subjek middle school atau SMP. Nah, dari hal tersebut kita mendapatkan sejumlah 65 artikel. 65 artikel ini nantinya akan disaring lebih lanjut dengan melalui 3 tahap penyaringan. Yang pertama adalah status akses, yang kedua kerelevanan, judul dan abstrak, dan yang ketiga adalah full text-nya. Nah, dari tahap penyaringan ini kita dapatkan full paper sejumlah 29 artikel yang dapat kita gunakan untuk menganalisis pada topik ini. Selanjutnya, kita akan membahas research question yang pertama, yaitu terkait tahun penelitian, di mana trend in research focus over time. Nah, dari grafik berikut kita tahu bahwa pada tahun 2018 dan 2020 itu penelitian terbanyak
sebanyak 6 artikel. Nah, dengan peningkatan signifikan itu pada tahun 2016 sampai 2017 dan penurunan signifikan itu terjadi dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 hingga saat ini itu cenderung masih rendah gitu ya. Selanjutnya, penurunan setelah tahun 2020 itu ditengarai karena adanya perubahan prioritas penelitian sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari penelitian tinjauan literatur sistematis terkait penalaran aljabar di bidang pendidikan yang mengalami penurunan secara konsisten setelah tahun 2019 oleh Gatulin DKK 2022 dan tinjauan literatur sistematis terkait teknologi dalam pembelajaran matematika yang menunjukkan peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun oleh Kurniati DKK 2023. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, dari grafik berikut kita lihat bahwasanya metode yang paling banyak digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Nah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian tinjauan literatur sistematis yang dilakukan oleh SIP Gatulin DKK 2022 yang menemukan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang paling banyak dilakukan untuk melihat penalaran aljabar siswa. Selain itu, Olivia 2024 dan Irvani 2023 juga menemukan hal serupa bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang paling banyak dilakukan untuk melihat kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya ada metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Ini menurut DOCT 2017. Nah, hal ini sejalan dengan artikel penelitian di atas, gitu ya. Artikel penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, di mana mereka secara umum ingin menganalisis data dari fenomena secara lebih objektif dan sistematis. Selain itu, metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat digeneralisasikan dalam berbagai konteks penelitian. Ada juga penelitian yang menggunakan mixed method atau metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif dalam penelitian ini itu digunakan untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dalam berpikir aljabar dan mencari tahu penyebab kesalahan tersebut. Sedangkan pendekatan kuantitatif itu digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir aljabar pada level meta-level global, mengevaluasi ketercapaian kriteria ketuntasan minimal, serta menguji hipotesis yang berkaitan dengan distribusi data dan ketercapaian ketuntasan. Dan nih, research question yang ketiga terkait distribusi geografis, di mana di sini Indonesia merupakan negara yang paling banyak melakukan penelitian terkait topik ini, yaitu penalaran aljabar di jenjang SMP, khususnya dalam matematika. Nah, banyaknya penelitian ini di Indonesia dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan aljabar siswa SMP. Selain itu, peneliti di Indonesia juga memiliki konsentrasi yang sama terhadap transisi berpikir yang dialami siswa dari berpikir aritmatika di jenjang SD ke berpikir aljabar di jenjang SMP. Kesimpulan dari artikel ini bahwa penalaran aljabar dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah perubahan fokus penelitian pada teknologi di bidang pendidikan. Selain itu, metode penelitian yang paling banyak digunakan adalah metode penelitian kualitatif, karena dianggap tepat untuk meneliti kemampuan berpikir siswa. Penelitian ini paling banyak dilakukan di Indonesia, yang dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan aljabar siswa Indonesia dan banyaknya pandangan mengenai pentingnya transisi dari berpikir aritmatika di sekolah dasar ke berpikir aljabar di sekolah menengah. Selanjutnya adalah saran berdasarkan hasil analisis terkait bahwa belum banyak penelitian yang berkaitan dengan penalaran aljabar pada siswa sekolah menengah. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang untuk penelitian di masa depan
karena para peneliti memiliki banyak kesempatan untuk mencoba mengeksplorasi lebih lagi terkait penalaran aljabar yang dapat dikaitkan dengan banyak hal, banyak konteks, seperti salah satunya adalah terkait teknologi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.